Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang masih mau semangat belajar dengan channel ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan mengikuti ujian P3K pada tahap ketiga. Kali ini mari kita bahas kembali untuk soal-soal kompetensi teknis bimbingan dan konseling. Beberapa soal dari request dari teman-teman. Semoga teman-teman bisa semakin semangat dan terbantu untuk mengikuti mempersiapkan ujian P3K pada tahap ketiga, sehingga teman-teman diberikan kelulusan dan kemudian menempati formasi. Jadi apa salahnya kita mempersiapkan dari sekarang agar ketika nanti pada saat mengerjakan soal-soal P3K teman-teman sudah bisa menguasai dan mampu untuk mengerjakan soal-soalnya dengan mudah. Nah, mari kita bahas beberapa soal kompetensi teknis bimbingan dan konseling. Untuk soal yang pertama, seorang siswa mengalami pelecehan seksual sejak kecil. Konselor kemudian mereferalkan masalah siswa kepada satpam sekolah. Apa yang dilakukan konselor tersebut termasuk pelanggaran kode etik terhadap A. Organisasi profesi, B. konseling, C. Masalah konseling, D. Profesi lain yang terkait. Nah, mari kita bahas untuk kode etik. Untuk kode etik ini pelanggaran terhadap konseli itu ada menyebarkan atau membuka rahasia konseli kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseli, kemudian melakukan perbuatan asusila, melakukan tindakan kekerasan, kesalahan dalam melakukan praktek profesional. Ini masuknya dalam bentuk pelanggaran terhadap konseli. Kemudian untuk terhadap organisasi profesi, itu tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi, mencemarkan nama baik profesi. Kemudian untuk pelanggaran terhadap rekan sejawat dan profesi lain yang terkait, itu yang pertama melakukan tindakan yang menimbulkan konflik, kemudian melakukan referral kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan masalah konseling. Nah, di sini kan direferalkannya itu kepada satpam sekolah ya. Dan maksudnya di sini ya teman-teman, lakukan referral kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan masalah konseling. Jadi di sini konselor itu sudah melakukan pelanggaran kode etik terhadap profesi lain yang terkait. Nah, kemudian soal berikutnya, tanggung jawab konselor adalah menghargai dan meningkatkan kesejahteraan konseli. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka konselor harus melaksanakan tanggung jawab sebagai berikut. Kecuali A. Konselor memiliki kewajiban utama untuk memperlakukan siswa sebagai individu yang unik dengan sikap respek. B. Bertanggung jawab untuk memelihara hak-hak konseli. C. Melayani konseli dengan senang hati. D. Memelihara kerahasiaan data konseli. Nah, mari kita bahas dulu ya. Jadi, untuk tanggung jawab konselor terhadap siswa itu yang pertama adalah konselor memiliki kewajiban utama untuk memperlakukan siswa sebagai individu yang unik dengan sikap respek. Itu jawaban yang A. Kemudian konselor secara penuh membantu konseli dalam mengembangkan potensi atau kebutuhannya. Yang ketiga, menahan diri dari upaya mendorong siswa untuk menerima nilai, gaya hidup, dan keyakinan yang menjadi orientasi pribadi konselor sendiri. Kemudian bertanggung jawab untuk memelihara hak konseli, ini jawaban B ya. Kemudian memelihara kerahasiaan data konseli, ini jawaban yang D. Kemudian memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan konseli. Yang tidak masuk ini itu adalah yang C ya. Jadi untuk soal nomor 2 kecualinya itu adalah yang C. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Konselor wajib mematuhi kode etik profesi bimbingan dan konseling. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi bimbingan dan konseling, maka kepadanya diberikan sanksi sebagai berikut. A. Memberi teguran di kegiatan MGBK. B. Mencabut keanggotaan APKIN. C. Menasihati jangan diulang kembali. D. Melaporkan kepada kepala sekolah. Nah, mari kita bahas dulu. Jadi, konselor wajib mematuhi kode etik profesi bimbingan dan konseling. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi bimbingan dan konseling, maka kepadanya diberikan sanksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan teguran secara lisan dan tertulis. Kemudian memberikan peringatan keras secara tertulis, pencabutan keanggotaan APKIN, pencabutan lisensi, dan apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal maka akan diserahkan pada pihak yang berwenang. Di sini jawaban yang ada itu adalah yang
pencabutan keanggotaan APKIN. Jadi yang betul adalah yang B jawabannya. Nah, kita lanjutkan kembali ke soal nomor 4. Repot adalah suatu keadaan yang harus dimunculkan oleh pembimbing dalam suatu konseling agar A. Konseling memahami tujuan konseling, B. Terjalin hubungan yang baik antara konselor dan konseli, C. Diperoleh data secara akurat, D. Masalah dapat diselesaikan dengan cepat. Nah, tujuan dari repot ini adalah jawaban yang benar untuk soal nomor 4 itu agar terjalin hubungan yang baik antara konselor dan konseli. Teknik repot dalam konseling itu merupakan suatu kondisi saling memahami dan mengenal tujuan bersama. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menjembatani hubungan antara konselor dengan klien, penerimaan dan minat yang mendalam terhadap klien dan masalahnya. Melalui teknik ini akan tercipta hubungan yang akrab antara konselor dan klien yang ditandai dengan saling mempercayai. Implementasi teknik repot dalam konseling adalah pemberian salam yang menyenangkan, menetapkan topik pembicaraan yang sesuai, suasana ruang konseling yang menyenangkan, sikap yang ditandai dengan kehangatan emosi, realisasi tujuan bersama, menjamin kerahasiaan klien, dan kesadaran terhadap hakikat klien secara alamiah. Untuk soal nomor 5. Perhatikan urutan atau sekuens pokok bahasan dari topik personal branding di bawah ini. 1. Manfaat mengembangkan personal branding. 2. Strategi mengembangkan personal branding. 3. Macam-macam personal branding. 4. Ciri-ciri individu yang mampu memiliki personal branding. 5. Pentingnya mengembangkan personal branding. Sekuens rangkaian untuk materi bimbingan klasikal sesuai topik di atas adalah soal ini itu modelnya sering keluar, jadi hanya beda topiknya. Nah, teman-teman lebih teliti, lebih jeli. Karena beberapa model soal seperti ini saya temukan dan mirip sekali dengan yang ada. Jadi bisa dipahami model-model soal yang seperti ini. Untuk soal nomor 5 itu jawaban yang benar adalah yang D. Jadi yang pertama kita harus mengetahui dulu ya pentingnya mengembangkan personal branding, kemudian macam-macam personal branding itu apa saja, kemudian manfaat mengembangkan personal brandingnya, kemudian ciri-ciri individu yang mampu memiliki personal branding, dan yang terakhir adalah strategi mengembangkan personal branding. Soal nomor 6. Evaluasi program yang terkait dengan siswa yang sudah merasa puas dan lega atas pelayanan konseling oleh guru BK. Siswa diminta untuk mengungkapkan perasaannya. Metode evaluasi program didasarkan pada A. Expert Assessment, B. Goal Attainment, C. Student Outcome, D. Customer Satisfaction. Untuk soal nomor 6 ini, mari kita bahas. Untuk yang A ini adalah penilaian ahli, kemudian yang B adalah pencapaian tujuan, yang C adalah siswa keluar datang, kemudian yang D adalah kepuasan pelanggan. Di sini adalah rasa puas dan lega, berarti kepuasan pelanggan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kemudian untuk soal yang terakhir, seorang peserta didik SMA kelas 10 memiliki tingkat kecerdasan berada pada kategori di atas rata-rata. Hasil tes hasil belajar pada bidang eksakta dan sosial pada rata-rata kelas, sedangkan pada bidang bahasa di atas rata-rata kelas. Hasil tes kepribadian IPPS untuk dorongan berprestasi atau achievement rendah dan ketekunan endurance cukup tinggi. Hasil asesmen ini menunjukkan bahwa peserta didik ini A. Pandai berbakat pada bidang bahasa namun prestasi belajar bahasa belum optimal. B. Pandai berbakat pada bidang sosial namun kurang tekun. C. Pandai berbakat pada bidang sosial namun dorongan untuk prestasi rendah. D. Pandai berbakat pada bidang bahasa dan sangat tekun. Di sini tuh teman-teman hanya memahami ya. Jadi intinya apa gitu. Di sini itu adalah untuk dorongan prestasi achievement rendah. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Pandai berbakat pada bidang bahasa namun prestasi belajar bahasa itu belum optimal. Nah, ini beberapa soal yang bisa saya sampaikan, hanya sedikit. Semoga
teman-teman belajar terus, semakin terus belajar, lama-lama teman-teman memahami. Dan mohon maaf untuk yang request yang belum bisa saya sampaikan bahas soalnya, insya Allah lain kali akan saya bahas. Terus semangat dalam belajar. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.